Oke, kita lanjutkan videonya. Lalu sekarang kita tinggal menambahkan kurang lebih keterangan ya. Oke, kita bisa pergi ke layar baru lagi, kita buat layar baru, kita beri nama di sini keterangan ruang misalnya. Oke. Lalu teman-teman pergi ke brush dan pilih brush yang persegi yang teman-teman buat tadi. Kita bisa buat di sini. Jangan lupa tekan shift, klik, tekan shift, tahan. Kita buat seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu di sini dapur. Ini bisa kita pindahkan ke sini misalnya di sini. Kita hapus saja dulu, kita buat lagi, kita setat di kamar depan ini misalnya. Oke, kita klik, tahan shift, klik, tahan shift, seperti ini. Langsung kita belokkan ini, lalu kita buat layar baru lagi di sini. Kita buat layar lagi di sini misalnya. Lalu kita buat layar baru lagi dan yang terakhir toilet misalnya. Jika sudah seperti ini, teman-teman bisa grupkan ini, Ctrl G untuk shortcutnya, garis 7 misalnya. Oke. Lalu sekarang kita tinggal menambahkan keterangannya. Kita bisa pergi ke teks, misalnya di sini ruang tidur atau kamar utama misalnya. Ini hanya sebagai contoh, kita bisa pasang di sini. Kita atur hurufnya misalkan seperti ini. Jika sudah, teman-teman bisa Ctrl J untuk mendubulkan, lalu tarik ke atasnya, lalu T, kita Ctrl A, lalu kita ganti di sini ruang makan. Ctrl J lagi, kita pindah ke sini. Di sini kita beri nama dapur, lalu Ctrl J lagi, kita geser ke atasnya toilet misalnya seperti ini ya. Kenapa video ini tidak saya percepat agar teman-teman bisa memahaminya. Lalu ini bisa kita grupkan lagi, kita beri nama keterangan ruang. Lalu jika sudah, ini kita grupkan dengan yang potongan A. Kita klik pada grup keterangan ruang, klik pada grup garis tunjuk, lalu klik pada Ctrl, klik pada potongan A, lalu klik kanan, lalu group from layer. Kita bisa beri nama potongan A. Otomatis jika ini kita hilangkan, seluruhnya akan hilang. Jika kita pindahkan, akan ikut terpindah juga. Oke. Jika sudah seperti ini, kita di sini berarti tinggal memberikan nama untuk yang lainnya. Kita bisa buat layar baru atau langsung pergi ke ini. Misalnya di sini kita beri nama section, plan atau Dina, terserahlah. Kita beri nama Dina misalnya saja. Oke, kita bisa perbesar ukurannya seperti ini. Misalnya teman-teman ingin mengganti fontnya, silahkan. Kita buat yang biasa saja. Lalu kita bisa tekan brushnya tadi, mana tadi, brush shortcutnya B.
kita bisa buat layar baru, kita bisa buat seperti ini. Kita bisa grupkan, Ctrl B, keterangan gambar misalnya, lalu kita Ctrl J, kita taruh di sini satu, kita buka grupnya, lalu kita ganti tulisan denanya menjadi section BB. Untuk ini misalnya kita panjangkan seperti ini. Oke, siap. Lalu kita Ctrl J, kita pindah ke sini, kita ganti namanya AA. Nah, seperti ini. Jika teman-teman rasa terlalu besar, teman-teman juga bisa mengecilkannya dengan cara Ctrl T pada keyboard. Oke, misalnya yang keterangan gambar B kita kecilkan, yang A juga kita kecilkan. Nah, oke. Jika sudah seperti ini, untuk menambahkan detail materialnya, alangkah baiknya kita grupkan lagi. Yang di sini keterangan gambar, kita grup keterangan gambar, lalu kita buat layar baru lagi, lalu kita bisa klik ini. Misalnya teman-teman ingin bentuknya lingkaran, teman-teman bisa klik kanan lalu pilih ellipse tool, lalu klik di sini, tahan shift agar terlihat lingkaran persis, lalu lepas seperti ini. Lalu di sini kita bisa beli struknya, misalnya warna merah, kita buat 2 saja seperti ini. Untuk background kita ganti warna putih ya, seperti ini. Lalu yang ini kita bisa letakkan di mana, misalnya kita letakkan di sini, kita perkecil segini misalnya, lalu kita bisa klik kanan lalu pilih rasterize layer, lalu kita Ctrl J untuk mengkopikan. Di sini kita bisa beri nama material, misalnya material dinding keramik dinding misalnya ini. Terus di sini material kaca, terus kita bisa Ctrl J lagi, di sini material lantai, saya contohkan 3 saja ya. Lalu di material keramik, di material kaca kita tarik ke bawah dulu seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita pergi ke material keramik dinding, lalu di sini teman-teman bisa tekan magic wand tool, lalu di sini teman-teman bisa klik pada bagian hitam, warna hitamnya. Lalu setelah itu teman-teman bisa pergi ke ini solid color, ini untuk merubah warna. Di sini teman-teman bisa klik saja, lalu teman-teman yang section A mana tadi? Ini yang section A, kita Ctrl J, ini Ctrl J, lalu kita sembunyikan ini dulu.
seperti ini. Nah, di sini kita ambil materialnya yang keramik dinding ini misalnya. Teman-teman bisa klik ini, lalu teman-teman bisa untuk seperti ini, seleksi lalu Ctrl J misalnya. Oke, otomatis di sini akan terpisah. Kita taruh di atasnya sini agar bisa terlihat, lalu Ctrl T kita buat seperti ini. Lalu di sini tadi material kaca, misalnya kita bisa menghilangkan saja, kita klik magic wand, kita delete, atau kita bisa memberikan solid color, kita beri nama, kita beri warna abu-abu seperti ini saja. Lalu material lantai misalnya mana ini, nah misalnya yang ini, ada ini. Di sini kita bisa seleksi dulu, kita pergi ke potongan A, kita bisa seleksi menggunakan ini. Sorry, ini videonya. Wow, kita Ctrl J. Nah, seperti ini. Ini lantai. Ini material yang ada di sini, pastikan ini akan lebih mudah ketika material yang teman-teman gunakan itu teman-teman pisahkan foldernya. Di sini material lantai. Lalu kita pindahkan materialnya ke sini. Kita Ctrl T, kita perbesar. Misalnya, lalu kita klik, lalu kita pergi ke material lantai, lalu kita magic wand tool, klik pada area hitam, lalu pergi ke material lantai, lalu aktifkan layernya, lalu teman-teman bisa klik kanan, select invert, lalu delete. Nah, otomatis materialnya sudah ada di sini. Tinggal teman-teman beri nama saja. Di sini kita grupkan detail material. Maaf kalau tulisannya salah-salah. Kita pergi ke ini, kita beri nama. Misalnya di sini keramik 20x20. Kita ganti warnanya menjadi warna hitam. Kita bisa perbesar seperti ini, lalu Ctrl J. Di sini misalnya glass 5 mili misalnya, ini hanya sebagai contoh. Nanti teman-teman bisa implementasikan di tugas atau project teman-teman. Di sini material lantai. Nah, seperti ini ya misalnya. Oke, lalu kita, nah seperti ini. Jika teman-teman ingin menghias atau memberikan sentuhan yang lainnya, silahkan, itu terserah teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih.